Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mary Luni Tias. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, apakah kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Ya, diantaranya terdapat ciri bernapas, bergerak, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta dapat bereproduksi. Kali ini Ibu akan menjelaskan ciri makhluk hidup yang salah satunya itu bereproduksi. Sebenarnya apa sih tujuan dari reproduksi? Tujuan dari reproduksi adalah untuk menghasilkan keturunan atau melestarikan jenisnya. Lalu, bagaimana jika manusia tidak bereproduksi? Tentunya akan mengalami kepunahan karena tidak dapat melestarikan jenisnya atau tidak dapat meneruskan keturunannya. Setiap orang, bahkan adik-adik di sini, di masa yang akan datang pasti ingin memiliki keturunan sebagai pewaris di lingkungan keluarga. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan adanya sistem reproduksi. Maka dari itu, mari kita bahas materi mengenai sistem reproduksi manusia. Namun sebelumnya, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan organ reproduksi pria. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan struktur penyusun organ reproduksi pria. Lalu, siswa mampu menjelaskan fungsi organ reproduksi pria. Yang keempat, siswa mampu menganalisis hubungan antara struktur penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam proses reproduksi. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan proses spermatogenesis. Sistem reproduksi manusia itu sendiri merupakan sistem yang berperan untuk menghasilkan gamet fungsional pada tubuh. Nah, sistem reproduksi manusia terdiri atas dua, ada sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Namun kali ini Ibu terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada pria. Struktur dan fungsi organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan atau sel kelamin jantan, yaitu sperma. Organ reproduksi pria terdiri atas organ reproduksi eksternal atau bagian luar dan organ reproduksi internal atau bagian dalam. Nah, yang pertama kita lihat bagian luar itu terdiri atas penis dan skrotum. Lalu untuk organ reproduksi internal atau bagian dalam terdiri atas testis. Yang kedua, saluran reproduksi. Saluran reproduksi juga terdiri atas yang namanya epididymis. Lalu ada vas deferens. Lalu ada saluran ejakulasi. Nah, tepatnya di sini ya, di bawah kandung kemih. Lalu ada yang namanya uretra sebelah sini. Nah, ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya kelenjar kelamin yang terdiri atas tiga. Yang pertama, vesikula seminalis. Yang kedua ada kelenjar prostat, dan yang ketiga ada kelenjar bulbouretra atau dikenal juga dengan kelenjar Cowper. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan organ reproduksi eksternal pria, yaitu yang pertama ada yang namanya penis.
Penis ini merupakan organ kelamin luar pada pria yang berfungsi sebagai alat kopulasi yang mentransfer sperma ke dalam vagina. Penis terdiri atas yang namanya bagian akar. Bagian akar ini menempel pada dinding perut. Lalu ada bagian badan. Bagian badan merupakan bagian tengah pada penis. Yang ketiga ada glans penis. Glans penis ini terdapat pada ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Lalu ada yang namanya korona. Korona ini merupakan bagian dasar dari glans penis. Nah, selanjutnya, kita lihat di bagian badan. Di bagian badan ini terdapat yang namanya dua korpus cavernosum dan satu korpus spongiosum yang mengelilingi uretra. Jika rongga ini terisi darah, maka penis akan menjadi lebih besar, kaku, dan tegak sehingga mengalami ereksi. Lalu pada glans penis ini ditutupi oleh yang namanya preputium atau foreskin. Pada beberapa negara yang memiliki kebiasaan sunat akan membersihkan daerah preputium, ya, yang dikenal dengan istilah sunat ya. Lalu ketika pada pria yang tidak disunat, preputium ini akan membentang dari mulai korona sampai menutupi glans penis. Setelah kita mempelajari tentang penis, kita lanjutkan tentang skrotum. Skrotum ini merupakan kantung berkulit tipis yang tersusun atas kulit dan otot polos yang membentuk dan menopang testis serta epididymis di dalamnya. Jika kita lihat dari bagian luar skrotum, ini nampak seperti kantung kulit yang dipisahkan oleh sekat tengah yang disebut dengan raphe. Sedangkan di bagian dalam skrotum ini dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum. Di dalam skrotum tersusun atas jaringan otot dartos dan jaringan otot kremaster. Otot dartos mampu berkontraksi untuk membentuk kerutan dasar pada kulit skrotum sebagai respon ketika suhu udara dingin. Sedangkan untuk otot kremaster yang terletak pada dinding skrotum dapat mengendur atau mengencang. Perlu diketahui juga, skrotum ini bertindak sebagai sistem pengontrol suhu testis, karena untuk membentuk sperma secara normal, testis harus memiliki suhu sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Jika testis menggantung lebih jauh dari tubuh, maka suhunya akan menjadi lebih dingin. Sedangkan ketika testis menggantung lebih dekat ke tubuh, suhunya akan menjadi lebih hangat. Maka dari itu, selain sebagai pengontrol suhu testis, skrotum juga berfungsi untuk melindungi testis dalam membentuk sperma secara normal. Baik, sekarang kita akan lanjutkan mengenai organ reproduksi internal. Namun sebelumnya, Ibu akan mereview kembali ya, yang sebelumnya kita telah bahas mengenai organ reproduksi eksternal pria. Yang pertama, ada penis yang berfungsi sebagai alat kopulasi yang mentransfer sperma ke dalam vagina.
Sedangkan yang kedua ada skrotum yang berfungsi untuk mengatur suhu testis. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas mengenai organ reproduksi internal pria, yaitu yang pertama testis. Testis ini merupakan gonad pria yang berjumlah sepasang, berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Testis ini juga dibungkus oleh yang namanya kapsul jaringan ikat atau yang kita kenal dengan tunika albuginea yang merentang ke arah dalam, yang dapat membagi testis menjadi 250 lobulus. Jika kita perhatikan, di dalam testis ini terdapat yang namanya tubulus seminiferus, ya. Nah, ini tubulus seminiferus ini merupakan pembuluh-pembuluh halus yang terdapat di dalam testis. Pada dinding tubulus seminiferus terdapat yang namanya bakal sperma yang disebut dengan spermatogonia. Spermatogonia ini nantinya akan berubah menjadi spermatozoa melalui yang namanya pembelahan sel. Pada tubulus seminiferus terdapat yang namanya sel Sertoli dan sel Leydig. Sel Sertoli ini merupakan sel yang berukuran besar yang berperan sebagai penyedia nutrisi sperma, sedangkan sel Leydig berperan dalam menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini nantinya akan bertanggung jawab untuk memperlihatkan ciri kelamin sekunder pria, seperti adanya janggut, suara membesar, bentuk badan yang tampak seperti seorang pria yang mencapai masa pubertas. Jadi, di sini fungsi dari testis adalah untuk memproduksi sperma melalui yang namanya spermatogenesis. Spermatogenesis ini merupakan pembentukan kelamin jantan yang berlangsung di tubulus seminiferus dan penghasil hormon kelamin, yaitu testosteron. Baik, setelah kita mempelajari organ reproduksi pria mengenai testis, yang kedua kita akan membahas saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Terdiri atas epididymis, vas deferens, saluran ejaculatori sebelah sini, dan uretra. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, epididymis. Saluran reproduksi epididymis ini merupakan saluran yang berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis. Berjumlah sepasang yang terdapat pada testis kiri dan testis kanan. Lalu, pada epididymis ini berfungsi sebagai pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Sperma yang diproduksi dari testis nantinya akan terdorong menuju epididymis, lalu dari epididymis ini nanti terdorong ke vas deferens selama ejakulasi melalui kontraksi otot polos.
Sperma memerlukan 18 jam sampai 10 hari untuk benar-benar matang. Sperma yang telah matang dari epididymis ini nanti akan disalurkan menuju vas deferens. Dan untuk vas deferens. Vas deferens ini ya, setelah dari epididymis kan diteruskan ke vas deferens. Dari vas deferens ini merupakan saluran yang mengarah ke atas yang merupakan lanjutan dari epididymis yang berfungsi untuk sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju ke vesikula seminalis. Nah ini ya vesikula seminalis atau kantong sperma. Selanjutnya ada yang namanya saluran ejakulatori. Setelah sperma menuju vesikula seminalis, dia akan menuju saluran ejakulatori. Nah, ini vesikula seminalis. Nah, di bawahnya ini ada saluran ejakulatori. Saluran ejakulatori ini merupakan saluran penghubung antara vesikula seminalis dengan uretra. Nah ini ya. Nah ini saluran uretra yang berfungsi mengeluarkan sperma menuju uretra. Uretra di sini ya, yang ini uretra ini merentang mulai dari kandung kemih sampai ke penis. Nah, memanjang ya sampai ke penis yang berfungsi sebagai bagian dari sistem ekskresi yang mengalirkan urin dan berfungsi juga sebagai bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan cairan semen. Saluran reproduksi saluran ejakulatori ini dengan uretra nantinya sama-sama berakhir di bagian penis. Baik, sebelumnya kita membahas saluran reproduksi, sekarang kita lanjutkan ke organ reproduksi internal pria yang ketiga, yaitu kelenjar kelamin. Seperti yang kita ketahui ya, untuk saluran reproduksi pada organ reproduksi pria berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara dan sebagai pematangan sperma. Maka dari itu, setiap saluran reproduksi dilengkapi juga oleh yang namanya kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini berfungsi untuk menghasilkan sekret atau mensekretkan cairan sperma. Kelenjar kelamin ini terdiri atas vesikula seminalis, ya ini. Lalu ada kelenjar prostat dan kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cowper. Nah, ada 3. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, vesikula seminalis. Vesikula seminalis ini merupakan kelenjar yang jumlahnya sepasang. Ya, sepasang. Terletak di antara bagian atas kandung kemih dan bagian bawah kandung kemih. Berfungsi sebagai penghasil semen, penghasil cairan semen terbesar sekitar 60% dari volume total semen. Cairan yang dihasilkan dari vesikula seminalis ini bersifat kental, berupa lendir yang mengandung asam amino dan fruktosa sebagai energi atau makanan bagi sperma. Lalu selanjutnya kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini merupakan
Kelenjar prostat ini terletak di bawah kandung kemih yang berukuran lebih besar dibandingkan dua kelenjar lainnya. Cairan yang dihasilkan dari kelenjar prostat itu bersifat encer, mengandung alkali atau bersifat basa, sehingga nantinya dapat menyeimbangkan keasaman dari vagina. Jadi, nanti ketika sperma memasuki vagina yang memiliki mukosa atau lendir yang bersifat asam, sperma akan dibantu oleh kelenjar prostat, sehingga sperma mampu menetralkan keadaan asam dalam vagina. Dan yang terakhir ada yang namanya kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cowper. Ya, letaknya di sebelah sini. Nah, kelenjar bulbouretral ini atau kelenjar Cowper berukuran kecil, jumlahnya ada sepasang, lalu terletak di sepanjang uretra. Cairan yang dihasilkan pada kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cowper ini dihasilkan kental dan disekresikannya sebelum penis mengeluarkan sperma dan cairan semen.